Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ari Hanggara. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi influencer marketing simulation. Di sini ada nama-nama kelompok saya. Lalu langsung ke topik utamanya, yaitu efektivitas influencer marketing. Efektivitas penggunaan influencer marketing menunjukkan keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan menggunakan brand endorser konvensional atau artis papan atas, terutama ketika diterapkan pada pemasaran produk digital seperti perangkat lunak, video, atau musik. Keunggulan pertama terletak pada kemampuan mendatangkan calon konsumen secara akurat dan efisien. Promosi yang mereka lakukan terasa lebih otentik dan personal karena didasarkan pada keahlian, pengalaman, atau kecintaan terhadap kategori produk tersebut, sehingga menciptakan tingkatan kepercayaan atau kredibilitas yang tinggi pada audiens mereka. Sementara itu, dari sisi peningkatan citra merek, influencer marketing sangat efektif dalam membangun citra yang relatable, otentik, dan loyal. Influencer itu mampu menjalin komunitas loyal di sekitar merek yang dipromosikannya. Merek tersebut dapat menyajikan informasi tentang produk digital secara detail dan edukatif, misalnya melalui tutorial atau video-video review dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengaruh faktor influencer marketing. Tentu saja dalam influencer marketing terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan seorang influencer yang paling berpengaruh. Tidak hanya mencakup popularitas, kemampuan, atau keahlian dan reputasi, tetapi juga aspek penting lainnya yang saling terkait. Nah, yang pertama itu ada kredibilitas dan kepercayaan atau trustworthiness. Ini adalah fondasi utama. Fondasi utama ini, audiens cenderung mempercayai rekomendasi produk dari influencer yang mereka anggap kredibel dan terpercaya. Kepercayaan ini yang dibangun dari waktu ke waktu berfungsi sebagai bukti sosial bagi calon pelanggan. Yang kedua, ada relevansi atau relevance, yaitu tingkat kesesuaian antara ceruk pasar influencer, audiensnya, dan merek yang dipromosikan sangat penting. Konten yang relevan dengan minat audiens akan lebih efektif dalam mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Yang ketiga ada tingkat keterlibatan atau engagement rate, yaitu meskipun popularitas penting, tingkat keterlibatan yang tinggi seringkali menunjukkan hubungan yang kuat antara influencer dan audiens mereka. Interaksi yang berkualitas kayak seperti komentar, like, dan share jauh lebih berharga daripada jumlah pengikut yang besar saja. Yang keempat ada kualitas dan orisinalitas konten, yaitu kemampuan untuk secara konsisten menciptakan konten yang berkualitas, otentik, dan menarik secara visual maupun emosional, akan mempertahankan minat audiens dan membangun koneksi yang bermakna bagi audiens. Lalu yang terakhir, reputasi dan konsistensi. Reputasi yang baik dan citra yang positif di mata publik sangat krusial. Selain itu, konsistensi dalam branding pribadi, di mana nilai-nilai yang dianut itu dapat membantu memperkuat citra merek yang dipromosikan oleh influencer tersebut kepada calon-calon pelanggan atau customer. Selanjutnya yaitu ada konsep dalam influencer marketing. Nah, di sini tuh ada penerapan konsep segmentasi, targeting, dan positioning atau disingkat STP. Ini sangat penting dalam pemilihan influencer agar strategi pemasaran yang lebih efektif. Merek tersebut perlu mengidentifikasi segmen pasar spesifik, lalu memilih influencer dengan audiens yang sesuai dengan target tersebut, menekankan relevansi,
dan tingkat keterlibatan dibanding jumlah pengikut. Influencer dengan komunitas kecil namun interaktif seringkali lebih efektif dalam menyampaikan pesan yang personal. Lalu selanjutnya ada konsep dalam influencer marketing. Penerapan konsep segmentasi, targeting, dan positioning atau disingkat STP sangat penting dalam pemilihan influencer agar strategi pemasaran lebih efektif. Merek tersebut perlu mengidentifikasi pasar segmen, lalu memilih influencer dengan audiens yang sesuai dengan target tersebut. Untuk menekankan relevansi dan tingkat keterlibatan dibanding jumlah pengikut, influencer dengan komunitas kecil itu biasanya seringkali lebih efektif dalam menyampaikan pesan yang personal dan kredibel. Lalu selanjutnya, influencer antara kesesuaian audiens dan citra ini memungkinkan pesan yang relevan, peningkatan konversi, serta terbentuknya loyalitas konsumen sesuai hubungan yang autentik. Dengan demikian, STP memastikan bahwa merek berinvestasi pada influencer yang tepat, di platform yang tepat, dan dengan pesan yang tepat, mengalihkan fokus dari reach massal yang mahal ke relevansi yang relationship yang menguntungkan. Seperti itu. Di sini ada contoh rancangan strategi kolaborasi, estimasi biaya dan target yang dilakukan oleh influencer-influencer ternama di Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini ada platform dan konten gaya konten, yaitu bervariasi, ada yang di platform Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya dengan cara-cara yang bervariasi juga, seperti mereview atau tutorial atau honest review, vlog, konten, dan konten-konten komedi. Nah, contohnya di sini ada influencer Nanda Arshinta, yaitu menggunakan platform Instagram dan TikTok dan gaya konten yang mereview dan tutorial aesthetic reels. Bentuk kolaborasinya itu morning glow routine, menggunakan video, ditambah juga dengan IG story. Itu memakan estimasi biaya sekitar 20-25 juta. Alasan pemilihan influencer tersebut yaitu mempunyai audiens utama wanita muda, cocok untuk skincare lokal dan kredibel di dunia beauty. Seperti itu. Lalu ada beberapa juga target hasil pencapaian, seperti engagement 6-8%, brand awareness-nya 20%, penjualan merek tersebut pun naik sebesar 10-20%. Lalu ada Fadil Jaidi, menggunakan platform TikTok, Instagram, atau YouTube dengan gaya konten sketsa komedi atau storytelling dengan bentuk kolaborasi, yaitu skincare bareng Fadil. Di dalam di dalam kontennya itu ada konten lucu, edukatif, collab mention, dan brand. Alasan pemilihannya itu karena gayanya yang lucu dan relatable, jadi bisa menjangkau audiens laki dan remaja maupun kalangan semua usia gitu. Dan estimasi biaya yang dapat dikeluarkan gitu untuk seorang Fadil Jaidi ini 8-10 juta, dan target hasilnya pun followers naik hingga 20% di Instagram, engagement 10%, brand exposure juga menjadi luas gitu. Lalu selanjutnya ada Rezuka Ari, yaitu menggunakan platform TikTok dan Instagram dengan gaya konten honest review dan vlog konten before after dengan bentuk kolaborasi 7 days challenge, pakai produk impian, dan lain-lain.
alasan pemilihannya itu influencer mikro dengan trust tinggi, engagement kuat, kontennya juga jujur dan profesional. Dan estimasi yang dikeluarkan untuk influencer Reizuka hari ini 30 sampai 35 juta. Dan target hasil yang dicapai pun engagementnya 10 sampai 15%, testimoni real, personal branding yang kuat dan otentik atau review jujur, dan target hasilnya itu potensi viralnya yang tinggi gitu. Nah, kesimpulannya itu strategi e-marketing melalui influencer marketing terbukti merupakan pilihan efektif dan efisien untuk produk digital karena menghasilkan akurasi targeting dan konversi yang tinggi melampaui metode brand endorsement konvensional. Efektivitas ini utamanya didukung oleh kredibilitas dan hubungan otentik yang dibangun influencer dengan audiensnya. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.